Silakan dilanjut, Mas Ya. Edi Haryono. Anak muda yang kemudian menonjol adalah Taufik Ismail, terutama karena kekuatan dia di dalam bidang jurnalistik. Jadi apa saja yang bisa tercantum dalam pers, dalam persurat kabaran, itu Taufik Ismail saat itu sangat kuat ya. Jadi mempengaruhi teman-teman sebayanya yang lain. Misalnya Steve Lim. Steve Lim ini kekuatannya ternyata dia di dalam karya berteater yang terutama amat dipengaruhi oleh W.S. Rendra yang sering bepergian ke Bandung. Jadi W.S. Rendra ini banyak sekali berhubungan dengan teman-teman di Bandung. Ya tentu saja karena ternyata W.S. Rendra banyak sekali bergaul dengan gadis-gadis muda di Bandung. Jadi itu kekuatan yang sering dia pakai untuk bersilaturahmi. Dan di Bandung sendiri kan budaya seniman juga, Iya. musik, teater dan Iya lain-lain. betul. Iya betul. Saling berkolaborasi. Iya. Dan memang mereka itu kerjasamanya seakan-akan sudah lama, sudah sangat cocok ya, kalau mereka bekerja sama dalam bidang berkarya. Sudah jumpa. Iya sudah sunti. Di tokoh-tokoh itu Suyatna Anirun misalnya ya, itu sampai sekarang teman-teman di Jakarta itu juga sangat menghargai grupnya Suyatna Anirun kepada generasi-generasi yang terbaru yang muncul saat itu. Jadi kekuatan-kekuatan yang kita kagumi adalah bergaulnya antara orang Bandung katakanlah gitu, orang Jogja atau orang Jakarta sendiri itu ternyata bisa bergaul bersama-sama dan kemudian sampai kepada tingkat mereka ada yang dikirim ke Amerika, ada yang dididik kemudian di Amerika, termasuk Mas Rendra akhirnya kan masuk ke NYU ya. Jadi pertumbuhan itu sangat ditandai dengan kecenderungan bahwa memang kalau anak muda itu tiba-tiba bisa bekerja sama, maka dia akan mudah untuk mendunia. Kekuatan Iya. networking yang dibangun yang melahirkan sesuatu. Iya. Itu yang sebetulnya zaman ini lebih dimudahkan pada generasi yang sekarang. Iya. Ketika dapat menggunakan kelebihan-kelebihan daripada ilmu pengetahuan atau digital itu sendiri, bisa memilah mana yang perlu dan tidak. Ya, saya mau ditambahkan tadi ya. Jadi kekuatan yang lain adalah kekuatan dari pers, terutama itu yang utama. Ternyata kekuatan iya, dia membuka. Ujung tombaknya Iya. zaman itu ya memang Iya. salah satunya pers itu. Pers ya. Dia teman seniman, memang Iya. teman pergerakan juga Iya, pers itu. iya. Meskipun dia orang Jogja gitu orang ini, tetapi yang dia sodorkan kepada masyarakat saat itu adalah kecerdasan dalam tingkat internasional. Oke, Mas Edi, kita balik lagi ke institusi Anda, Merak Press, yang telah menginisiasi sebuah event atau pagelaran seni rupa di Balai Budaya. Bisa menceritakan sedikit dengan Iya kita? betul. Jadi ini tahun misalnya disebutkan bahwa Balai Budaya ini tempatnya pertama dibangun itu resminya tahun 52. Tapi kegiatannya pada waktu pertunjukan ini itu dimulai oleh kerjasama ASEAN. Jadi kekuatan-kekuatan ASEAN ya, dari Singapura, dari Jakarta, dari Australia, dari itu bekerja bersama membuat pementasan di sini di Balai Budaya ini. Di Balai Budaya ini itu ditandai oleh kekuatan baru yang menakjubkan, yaitu bahwa orang bisa berkarya dari ingatan tentang set. Itu dimulai dari situ. Jadi bisa tiba-tiba orang bisa menyampaikan secara literer itu dengan hanya bibok rambati rati rata bibok semua itu dari tingkatan sel, bukan dari otaknya. Mungkin DNA itu ya? Iya betul. Iya. Tahun itu anak-anak muda Indonesia secara bawah sadar menurut Hendra ya kan, itu bisa lahir begitu saja. Jadi orang kalau berkarya jangan dimulai pakai pikiran gitu. Jadi yang lain kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh manusia sudah dikaruniai
Tuhan sudah Yang memberikan perlu digali. itu dilahirkan, munculkan. dimunculkan. Itu menurut saya itu rasa bersyukur pertama yang saya ikuti, bahwa ternyata generasi waktu itu memang dapat terjepit sebesar itu. Bayangkan hanya karena bibop dan itu kehidupan bisa terbayang. Ada kekuatan yang sangat beda antara tadi dan bibop. Jadi ada kekuasaan yang sangat kuat, yang seperti patung yang sudah susah dijatuhkan, sudah diruntuhkan, itu dengan yang berbau kayak apa? Kayak laler gitu ya, laler kemana-mana. Itu bebop dan itu yang dimainkan oleh Mas Hendra dan oleh Stick Lim. Itu tonggaknya ya. Tonggak. Ya, kemudian sebuah penanda pada peradaban yang sampai hari ini kita mengalaminya. Iya. Dan juga menjadi saksi Arifin Sinur menjadi saksi. Ternyata Arifin Sinur juga bisa menghasilkan grup yang berasal dari tanah Jawa Barat gitu ya, dari warna Jawa Barat. Luar biasa. Jadi kaya Indonesia itu kaya dengan kultur. Pasti kita negara yang besar yang memiliki kekayaan tentang seni dan budaya itu diakui oleh UNESCO sendiri. Ya. Dan tokoh-tokoh Indonesia seperti Arifin Sinur, Hendra, Taufik Ismail dan Steve Lim itu kemudian menularkan kreativitasnya kepada komunitas-komunitas yang lebih luas. Pasti. Ya. Menginfluence. Ya. Itu pasti ya. Ketika ada satu kekuatan atau kebaruan pasti akan mempengaruhi pada komunitas yang ada di sekitar. Dan kemudian juga ternyata menyusun pers di tempat ini. Ya. Jadi di Bali Budaya adalah tempat pertama untuk memasak hal-hal baru yang didukung oleh berbagai macam kekuatan. Ada yang dari Bandung, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Yogyakarta, ada yang dari juga pulau yang lain. Jadi ya memang Bali Budaya itu sejak awal berdirinya, lahirnya Bali Budaya merupakan sebuah canda juga bagi seniman dan budaya. ya, Banyak melahirkan pemikiran-pemikiran dan tindakan-tindakan kebudayaan yang ikut mewarnai perjalanan bangsa ini pasca revolusi pastinya. Itu sih. Ada? saya mau nambahkan bahwa itu semua di zaman itu semua data-data yang tertulis dan tercetak alhamdulillah sudah saya kumpulkan. Kami di Bengkel Teater sudah mengumumkan itu semuanya. Jadi nanti di display bisa akan kelihatan kalau nanti teman-teman pada hadir dari mana saja, bisa menjadi bukti bahwa kita sudah mendokumentasi itu semua. Insya Allah tidak ada yang tertinggal. Tertinggal pun bisa menyusul pada penerbitan. Iya. Biasa sih itu. Oke Mas Edi, kita akhiri dulu ngobrol-ngobrol kita tentang seni dan kebudayaan dengan santai dan mengalir saja tanpa diplot atau apa, tapi sesuai dengan pengalaman dan ingatan yang ada pada kita. Oke. Terima kasih. Semoga podcast ini dapat memperkaya pengetahuan dan memberikan sebuah pencerahan bagi kita semua, terutama bagi generasi muda. Oke, terima kasih. Salam budaya. Salam budaya.